Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Subaninta dengan NIM 2448201019. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia organik dimulai dari amina. Pengertian amina merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri. Amina merupakan derivatif amoniak. Biasanya dipanggil amida yang memiliki berbagai kimia yang berbeda. Yang termasuk amino ialah asam amino, amino biogenik, trimetilamina, dan anilina. Lalu berikutnya ada sifat amina. Amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton untuk membentuk garam amonium. Bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya aroma amina primer sama seperti amonia. Amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis, seperti ikan, tapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah terlarut dalam air. Lalu berikutnya ada rumus umum dari amina seperti gambar berikut. Rumus umum amina adalah Rn, di mana R mewakili gugus alkil atau aril dan N adalah atom nitrogen yang terkait pada gugus tersebut. Amina dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah gugus R yang terikat pada atom nitrogen. Amina primer yaitu RNH2, amina sekunder R2NH, lalu yang terakhir ada amina tersier R3N. Lalu berikutnya ada tata nama. Gugus halogen disebut terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya. Lalu aromatik amina mempunyai nama spesifik. Lalu ketiga ada klasifikasi. Amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana 2 gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Amina tersier terbentuk apabila atom nitrogen terikat 3 gugus alkil atau aril. Kegunaan amina yang pertama itu sebagai pewarna atau pewarna azo. Lalu berikutnya pada industri farmasi seperti morfin dan chlorpheniramine. Lalu pada industri minyak, dan terakhir ada pada bahan pengawet epoksi. Lalu kita lanjutkan pada materi berikutnya yaitu protein. Pengertian dari protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Lalu sifat dari protein. Protein memiliki sifat fisik dan kimiawi, termasuk berat molekul besar bersifat amfoter, bisa mengalami denaturasi dan koagulasi serta kelarutan yang bervariasi. Sukar larut dalam air dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, reaksi kimia. Berikut adalah rumus umum dari protein pada gambar di bawah. Rumus umum protein adalah RCH-NH2COOH, di mana R adalah rantai samping yang dapat bervariasi. Protein terdiri dari rantai asam amino dan rumus ini merepresentasikan struktur dasar asam amino yang membentuk protein. Lalu ada klasifikasi dari protein, yaitu yang pertama primer, sekunder, tersier, kuaterner, asam amino esensial dan non-esensial. Lalu ada peptida dan protein terner. Lalu kegunaan
Kegunaannya dari protein. Yang pertama pada industri farmasi, cysteine, metionin. Pada yang kedua ada pangan, lalu yang ketiga pertanian, dan keempat ada kesehatan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.